Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di malam ini kita akan mencoba mengulang-ulang pelajaran kita tentang kesabaran, terlebih lagi Ramadan yang sudah mendekat ini. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyebutkan tentang Ramadan itu dengan bahasa sum syahras sabri, puasakanlah olehmu bulan sabar. Disebut Nabi bulan Ramadan itu dengan istilah bulan sabar, bulan kesabaran, bulan kesabaran. Ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan perkara sabar ini, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Marilah kita sejenak memperhatikan beberapa untayan ayat di surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ya. Kita mulai bacakan dari ayat ke-19 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu wahai Rasulullah adalah kebenaran? Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan Allah kepadamu wahai Rasulullah adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Ya. Jadi Allah mengajak Rasulnya, memanggil Rasulnya di sini dengan sebuah pertanyaan. Apakah sama itu mereka yang faham bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Dan buta bagaimana ini? Ayat lain kan menjelaskan nanti ya, buta hatinya untuk melihat kebenaran itu. Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, kata Allah. Bapak Ibu, hanya orang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran. Orang berakal di situ disebut Allah dengan istilah ulul albab. Ulul albab. Jadi istilah untuk orang berakal ini banyak. Ada menggunakan kata-kata akal sendiri, alladzina yaqilun. Ya. Ada menggunakan kata fikir, yatafakkaru. Ada menggunakan kata ilmu, ya'lamun. Ada menggunakan kata fikih, yafqahun. Ya. Ada menggunakan kata ulun nuha, berakal juga. Ulul albab, berakal juga. Jadi banyak Allah menjelaskan tentang akal ini di dalam Al-Quran dengan berbagai macam kalimat ungkapan. Salah satunya di ayat ini disebutlah orang berakal itu adalah ulul albab. Untuk kita pahami bahwa ulul albab itu, ulu artinya memiliki, ya, secara sederhana seperti itu. Al-albab itu adalah bagian paling dalam dari qalbu. Jadi kalau qalbu kita itu punya ruang-ruang, maka bagian paling dalam yang dikatakan oleh para ulama, bagian yang paling intim antara hamba dengan Tuhannya, itulah dia lub, yang jamaknya itu adalah albab. Maka tidak heran kita, sebagian besar ulama akan mengatakan bahwa akal itu di qalbu. Tempat akal itu di qalbu. Nah, kita tidak akan menjelaskan itu lebih panjang karena nanti akan ada masanya kita dalam menjelaskan sabar nanti berhubungan dengan akal. Yang jelas kita pahami dulu bahwa ayat 19 dari surah Ar-Ra'd, ya, sebelum jauh menjelaskan kesabaran itu menjelaskan dulu tentang istilah orang berakal dalam istilah ulul albab. Dan ulul albab itu soal orang yang cerdas qalbunya, cerdas qalbunya. Bagaimana ciri-cirinya ulul albab? Ayat 20. Alladzina yufuna bi ahdillah. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Yaitu orang-orang yang
menunaikan, memenuhi janji-janji Allah dan tidak melanggar perjanjian itu. Itu ciri utama. Di dalam ayat ini ciri pertama ulul albab itu. Beda nanti di surah Al-Imran lain lagi nanti. Ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tapi di ayat ini ditambahkan satu kriteria ulul albab, yaitu orang-orang yang memenuhi janji dan tidak melanggar janji. Kita ini punya janji tidak dengan Allah? Kita punya janji tidak dengan Allah? Punya janji. Punya janji. Setiap manusia lahir ke dunia membawa janji itu, yang dalam bahasa Nabi fitrah. Fitrah. Sebelum lahir dia sudah berjanji, inti jiwa ruh berjanji kepada Allah, ya, akan senantiasa tunduk kepada Allah dalam istilah apa kata Allah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabb kalian yang mencipta dan mengendalikan kalian? Ya, kami bersaksi. Itu janji. Janji itu ketika kita lahir di dunia, setiap salat kita perkuat apa ya? Kita perkuat dalam kalimat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu janji. Jadi awak bersyahadat itu berjanji. Jadi la ilaha illallah itu sebuah ikatan antara kita dengan Allah SWT, yang konsekuensinya, akibatnya adalah kita harus patuh kepada Allah SWT. Itu konsekuensi. Sekurang-kurangnya kepatuhan itu apa? Yang diwajibkan Allah kita selesaikan, yang diharamkan Allah kita tinggalkan, kita hindari. Itu sekurang-kurangnya itu. Tentu begitu. Kalau bisa yang sunnah dikerjakan, yang makruh dihindari, itu lebih baik lagi. Tapi sekurang-kurangnya orang yang berjanji dengan Allah itu, dia mengapa? Dia selesaikan, dia tunaikan yang diwajibkan Allah, kemudian dia tinggalkan, dia hindarkan, dia tahan dirinya dari yang diharamkan Allah. Itu ciri pertama, dia menunaikan janjinya dengan Allah, tidak merusak janji itu. Kemudian walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kemudian orang-orang cerdas, orang berakal itu, orang yang cerdas hatinya itu punya sifat berikutnya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Apa yang harus disambungkannya. Sambungkan silaturahim, dia sambungkan. Sambungkan dirinya dengan Allah, dia sambungkan dirinya dengan Allah melalui salatnya. Dia sambungkan kebaikan dirinya, kebaikan hartanya kepada fakir miskin, dia sambungkan kebaikan hartanya kepada samping fakir miskin. Itu namanya dia menyambungkan apa yang Allah suruh sambungkan. Berhubungan lebih teknis itu daripada yang tadi, berjanji tadi. Lalu mereka takut kepada Allah, takut akan keagungan Allah, merasakan di dalam jiwanya bahwa Allah itulah yang paling tinggi, yang paling mulia. Takluk jiwanya di depan Allah. Nah, itu ya yakhshawna rabbahum. Takluk jiwa itu di depan Allah. Disebut nama Allah bergetar hatinya, kan gitu, orang beriman. Takluk. Baru disebut nama Allah saja bergetar. Takut ya. Belum lagi melihat azab Allah, belum lagi Allah menyebut azabnya, belum lagi Allah mengancamnya. Hanya mendengar nama Allah saja dia sudah takut. Itu perasaan itu. Dan yakhshawna rabbahum ini istimewa ini. Karena tuntutan yang apa? Orang yang yakhshawna rabbahum, orang yang takut seperti itu pada Allah, takut dengan keagungan Allah itu, bukan takut dengan ancamannya ya. Takut karena keagungan Allah itu, itulah orang yang mendapat status istimewa radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita hafal semua ayatnya surah Al-Baqarah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ada hubungan antara khasyatullah, takut kepada Allah,
takut kepada keagungan Allah itu dengan apa? Dengan Allah ridha kepada diri dan diri pun ridha pada Allah. Dan itu posisi tertinggi seorang hamba. Ya, Allah membicarakan orang-orang berakal itu seperti itu. Lalu wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut akan buruknya hasil dari hisab. Hasil dari apa tadi? Perhitungan Allah terhadap amalannya. Takut akan agungan Allah, takut akan ancaman Allah SWT. Maka ada dua istilah takut. Khasyah satu, khauf satu. Jadi kalau khasyatullah, takut bersehubungan dengan keagungan Allah. Tapi kalau al-khauf minallah, ya, khauf takut juga, tapi itu takut akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu orang cerdas. Seperti itu. Lalu apalagi orang cerdas? Nah, ayat 22 Allah tambahkan, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar, lebih teknis lagi. Dalam kesabarannya itu dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, dia mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan mereka menginfakkan sebahagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apapun cara mereka berinfak. Tidak pilih-pilih. Bisa sembunyi. Kalau tidak bisa sembunyi, harus terang-terangan, tetap berinfak. Ini orangnya. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Serta mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau melakukan keburukan, segera mereka ganti dengan kebaikan. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Dan orang-orang yang cerdas itu, ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah semua kriteria tadi, orang-orang yang akan mendapat kesudahan yang baik. Apa itu kesudahan yang baik? Jannatu adni yadkhulunaha. Kelak nanti ujung dari perjalanan orang-orang cerdas yang seperti ini, mereka akan mendapatkan surga Aden, surga yang terus-menerus nikmat, tidak putus-putus. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masyaallah. Bukan mereka saja. Mengikuti mereka nanti orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, dari pasangan mereka, dari keturunan mereka. Coba ya. Jadi orang yang tadi cerdas ulul albab tadi, gara-gara kecerdasannya, gara-gara apa tadi? Akalnya yang luar biasa tadi membuat dia tidak memutus janji dengan Allah, terus menunaikan janji dengan Allah, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Dia takut kepada Allah, dia takut akan ancaman Allah, dia bersabar, dia tunaikan, dia dirikan salat, dia berinfak, dia ganti kesalahannya segera dengan kebaikan. Orang-orang seperti ini ternyata kebaikan dirinya yang seperti itu. Masuk dalamnya ada sifat orang bersabar tadi kan? Bagaimana mereka itu? Bukan hanya mereka yang akan dimasukkan Allah ke surga. Kalau ada di antara keluarga mereka itu yang baik-baik, yang soleh-soleh, itu akan mengiringi mereka. Dia langsung diberitahu oleh Allah SWT pas masuk surga itu, si fulan, siapa keluargamu? Oh, itu ayahmu, soleh, beriman, gabung. Dipertemukan lagi oleh Allah SWT di surga Allah. Reunianlah mereka satu keluarga itu, kakek, nenek, ya, suami, istri, sampai anak, cucu cicit. Reunian. Bahkan kalau kita baca dalam keterangan para ulama dan ayat-ayat yang lain, bagaimana nanti kalau seandainya seseorang itu, seorang anak dapat keistimewaan seperti tadi, dia berada di tingkatan surga yang tinggi, ya. Lalu ternyata ayahnya berada di tingkatan surga yang di bawah. Itu kesolehan anak yang di atas itu tuh bisa menarik ayah itu naik ke tingkatan surga yang tinggi tadi. Begitu pula sebaliknya. Kalau ayah ternyata yang di atas, anak di bawah tingkatan surganya,
Maka kesolehan ayah yang tinggi itu bisa narik, ditariknya anak. Begitu pula suami istri, begitu pula saudara, ya, saudara sama. Artinya Allah tidak akan membiarkan mereka di surga itu tercerai-berai, satu keluarga itu. Kalau ada yang sangat istimewa kesolehannya, agak satu orang aja. Yang lain kesolehannya biasa nih, yang satu ini istimewa. Maka yang satu istimewa ini akan menarik semua yang kesolehannya yang biasa-biasa ini. Tepat istimewanya, Allah istimewakan orang yang tadi apa? Ulul albab. Yang salah satu sifatnya adalah dia bersabar dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak sampai di sana. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ketika mereka sudah ngumpul dengan keluarga tadi, ya, nikmat tuh. Kayak hari raya ya. Hari raya itu bawa kumpul lah. Nanti hari rayanya kita ini dengan keluarga kita yang paling hebat adalah di surga Allah. Lalu setelah itu Allah perintahkan malaikat menemui mereka. Bayangkan, bukan mereka yang menemui malaikat. Malaikat yang menemui mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim. Malaikat datang kepada mereka, menghampiri mereka min kulli bab, dari segala macam pintu surga. Dari segala macam arah. Lalu apa kata malaikat kepada mereka yang satu keluarga yang berkumpul tadi? Ada malaikat yang Allah suruh begitu. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian. Selamat kata malaikat. Karena kesabaran kalian. Bima sabartum. Fa ni'ma uqbad dar. Itulah sebaik-baik ujung penghabisan dari perjalanan hidup ini. Akibat. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah SWT. Kenapa ayat ini yang kita jadikan alas malam ini tentang kesabaran? Kita tidak bicara innallah apa? Ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Tidak. Kita bicara ayat ini. Karena ternyata pada akhirnya kehebatan ulul albab tadi, yang ngapain nih mereka tadi? Memegang teguh janji dengan Allah. Serius menjalankan perintah Allah, serius meninggalkan larangan Allah, serius bersabar mencari ridha Allah, serius salatnya, serius sedekah infaknya, serius taubatnya, karena tadi mengganti keburukan dengan kebaikan. Serius. Semua kebaikan itu dalam bahasa malaikat-malaikat ketika malaikat menyapa mereka di surga apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Jadi tadi dan banyak sifat itu diringkaskan oleh malaikat dalam bahasa kesabaran. Jadi orang yang memegang teguh janji dengan Allah sabar. Orang yang sholat sabar. Orang yang sabar mencari ridha Allah sabar. Ya. Orang yang berinfak sabar. Orang yang bertaubat sabar. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Tak bisakah kita melihat betapa kata sabar itu menarik mengandung seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan. Sabar itu. Jadi jangan hanya dikira sabar itu ketika musibah itu sabar. Semua kebaikan yang kita kerjakan ini Bapak Ibu, di dalamnya ada kesabaran. Ada kesabaran. Butuh kesabaran. Bahkan kita katakan begitu, bukan hanya ada kesabaran semua kebaikan ini butuh kesabaran. Ya. Adakah orang yang sholatnya baik itu tidak sabar dalam sholatnya? Ada Pak? Sholatnya khusyuk, sholatnya serius. Apakah orang yang serius sholatnya itu tidak punya kesabaran? Justru kesabaran itulah yang membuat dia khusyuk sholat. Adakah orang yang bersedekah terus tadi ya, sirra wa alaniyah, tak peduli kondisinya, mau caranya bersembunyi-sembunyi, mau caranya terang-terangan, mau dilihat orang tidak dilihat orang, mau tahu tangan kiri apa yang disedekahkan tangan kanan atau tidak tahu tangan kiri yang disedekahkan oleh tangan kanan, kan gitu. Tidak peduli dia, mau pahala sedekahnya kecil, mau pahala sedekahnya besar, pokoknya dia sedekah. Adakah orang seperti ini yang tidak ada kesabaran di dalam dirinya?
Tidak, justru kesabaranlah yang membuat dia bisa seperti itu. Ya kan? Jadi kadang-kadang kita kalau terlalu milih-milih amalan ini itu tandanya kurang sabar juga kita, Pak. Dia ada kasus sedekah nih, baru tadi siang nih yang melapor, telepon ini, Ustaz, mohon maaf, minta waktunya agak panjang. Wah, ini apa ceritain? Rupanya masalah sedekah. Kami di masjid sudah mengkhususkan sedekah untuk anak yatim. Lebih banyak jumlah harta yang terkumpul sedekah untuk anak yatim ini, ya, daripada untuk fakir miskin, daripada untuk operasional masjid, daripada wakaf. Lebih banyak yang ini. Dan kemudian ketua pengurusnya mengambil keputusan bahwa anak yatim ini, setelah saya diskusi dengan beberapa orang ustadz, saya putuskan dibatasi umurnya, sehingga adalah yang biasa dapat santunan anak yatim itu tidak dapat lagi karena dia sudah kuliah, karena dibatasi SMA. Dan memang itu ada pendapat ulama seperti itu, dan jumhur ulama bahkan begitu tentang anak yatim. Jadi bagaimana ini, Ustaz? Caranya yang orang kola bersedekah untuk anak yatim. Anak yatim yang biasa disantuni dari sedekahnya itu tidak dapat lagi sekarang. Harta ini banyak. Kasihan kita. Kenapa anak ini tidak dapat lagi? Bukankah anak yang tidak dapat itu dari jalur yatim bisa dia dapat dari jalur fakir miskin? Bisa dia dapat dari jalur duafa? Bisa dapat dia dari jalur orang yang membutuhkan, orang yang berhutang untuk membayar uang kuliah, kan berhutang di bawahnya tuh. Kenapa kita membatasi kebaikan-kebaikan kita? Ambo kalau tidak ke anak yatim tidak usah sedekah. Ada makanya. Kenapa banyak yang anak yatim ini, Ustaz? Karena motivasi orang untuk sedekah ke anak yatim ini katanya 2 kali lipat daripada sedekah-sedekah yang lain. Padahal afdhalus sadaqat itu banyak kalimatnya dari Rasulullah SAW. Bukan hanya anak yatim saja yang istimewa disedekahi, disantuni. Orang terlilit hutang pun istimewa kalau menyantuninya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh kadang terhalang kebaikan kita, ya. Gara-gara apa? Kurang sabarnya kita dalam mempelajari kebaikan-kebaikan ini. Kurang sabarnya kita dalam menerima nih, ini ada banyak peluang nih. Tidak bisa jalur ini, harusnya bisa jalur ini. Itu butuh kesabaran. Itu jadinya bertengkar itu. Problem. Kami kalau tidak ke anak yatim, tidak. Ada caranya. Seolah-olah kebaikan sedekah hanya melalui anak yatim. Maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Tidak ada amal baik ini yang tidak butuh kesabaran. Sehingga Rasulullah SAW itu mengatakan di dalam hadisnya, hadis yang kita tahu mungkin separuh-separuh, ya, tapi ini satu bagian sebenarnya. Pangkal hadis itu at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah, kesucian adalah setengah dari keimanan. Lalu kemudian walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi mizan, timbangan nanti di akhirat. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardh. Kalimat subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Terus nanti ada di tengah-tengah itu. Dalam satu riwayat was-saumu diya. Dalam satu riwayat was-sabru diya. Ya. Was-salatu nur was-sadaqatu burhan. Kesabaran puasa, kesabaran satu riwayat puasa itu adalah diya, itu adalah sinar. Salat adalah nur, cahaya. Dan sedekah itu adalah burhan, itu juga cahaya, percikan cahaya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Jadi ada 3 cahaya disebut di situ. Kesabaran dan puasa, ya, dalam satu posisi namanya diya. Salat cahayanya namanya nur. Lalu yang ketiga, sedekah cahayanya namanya burhan. Diya, kalau kita merujuk ke Al-Quran, yang dikasih diya itu kan matahari, ya. Alladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara
nura. Yang diberi Allah diya, itu cahaya yang namanya diya itu adalah matahari. Yang diberi cahaya nur adalah rembulan. Maka ulama kemudian menganalisa hubungan antara sabar dengan salat, hubungan antara puasa dengan salat itu seperti hubungan cahaya matahari dan cahaya rembulan. Mana yang lebih kuat? Matahari atau rembulan? Matahari. Cahaya rembulan itu apa sebenarnya? Bukankah cuma itu adalah pantulan cahaya matahari? Dia memantulkan cahaya matahari. Dia sebenarnya tidak bercahaya, tapi kemudian dia pantulkan cahaya matahari. Aslinya cahaya ada di mana? Di matahari. Maka Allah Rasul sebut aslinya cahaya ibadah itu ada pada kesabaran dan puasa. Panas. Cahaya di sumbernya itu panas. Peganglah lampu ini di sumbernya panas itu. Yang sampai ke kita ini, nah itu tidak panas kan? Tapi yang di sumbernya itu panas. Jadi cahaya sabar, cahaya apa tadi? Puasa. Itulah seperti cahaya matahari. Sementara cahaya salat itu seperti cahaya rembulan. Makanya sifatnya sabar dan puasa itu panas, membuat tidak nyaman. Kadang-kala seperti itu. Orang bersabar kadang akan menghadapi ketidaknyamanan. Orang puasa akan menghadapi apa? Ketidaknyamanan, susahan. Ya. Tapi yang susah itu, yang tidak nyaman itu adalah sumber cahaya, sumber energi, sumber bagi kehidupan. Betul? Ada makhluk di bawah kolong langit ini yang tidak butuh cahaya matahari? Adakah kita manusia yang tidak butuh cahaya matahari? Adakah tanaman yang tidak butuh cahaya matahari? Agak sebentar dia butuh cahaya matahari, agak sedikit dia butuh cahaya matahari. Maka seperti itulah ibadah-ibadah lain ini kebutuhannya kepada cahaya kesabaran dan puasa. Lalu tadi apa? Sedekah itu burhan. Burhan itu apa? Itu cahaya yang dilepaskan, ya. Yang dilepaskan itu. Nih, kita nih ada lampu di atas itu. Ya. Antara lampu dengan kita itu kan ada partikel cahayanya kan begitu, ya. Nah, itu namanya burhan. Sampai ke meja memantulkan lagi cahaya, itu nur begitu. Nur itu, ya. Gitu. Jadi sedekah itu bukti bahwa yang dari sumber itu betul-betul melepaskan cahayanya dan sampai kepada benda-benda langit yang lain. Maka ketika orang mampu mendidik kesabarannya, dan kesabaran itu tidak mudah dididik karena dia butuh perjuangan berat. Dia akan menghadapi ketidaknyamanan, dia akan menghadapi apa tadi? Kesusahan. Jadi jangan berharap dalam sabar itu akan mendapatkan kesenangan, tidak. Mesti dalam sabar itu ada kesusahan. Begitulah. Tapi bertahanlah di situ. Sabat namanya itu. Bertahanlah di dalam cahaya yang panas itu. Pertahankanlah cahaya yang panas itu dalam diri walaupun dia susah diterima oleh diri. Pertahankanlah. Itu namanya dalam agama sabat, Bapak Ibu. Kekokohan diri. Bertahanlah untuk berpuasa. Ini bulan Sya'ban, nih bulan yang Rasulullah banyak mempuasakan hari-harinya. Bertahanlah. Nanti bulan Ramadan bertahanlah berpuasa sebulan penuh, bertahanlah supaya apa? Selepas Ramadan semua ibadah akan mendapatkan cahayanya. Baca Quran dapat cahayanya gara-gara puasanya. Gitu. Qiyamul Lail dapat cahaya menjadi lebih istimewa gara-gara siangnya puasa. Dan seterusnya. Jadi seperti itu kesabaran itu. Kesabaran yang tadi dikatakan apa? Itu adalah kumpulan segala kebaikan. Ucapan selamatnya para malaikat kepada penghuni surga, Assalamualaikum bima sabartum. Selamat kalian sudah masuk surga karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian. Bukan tidak disebut karena amalan kalian. Bahkan tidak disebut karena rahmat Allah. Padahal di hadis lain Rasul menyebut bahwa orang masuk surga karena rahmat Allah. Tandanya rahmat Allah itu juga butuh kesabaran di dalam diri. Walhasil Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka kita akan sampai pada kalimat para ulama. Tahukah kita bahwa asli kata sabar itu
maknanya adalah bertahan di dalam peperangan sampai memenangkannya. Bertahan di dalam peperangan sampai memenangkannya. Berarti kesabaran itu akan menghadapi tantangan, mesti. Yang namanya perang tentu ada lawan. Tidak mungkin perang tidak ada lawan. Nah, bersabar, sabar itu dulu oleh orang Arab. Ya, sebelum Al-Quran turun, sabar itu dipakai untuk kesabaran dalam peperangan. Apa itu kesabaran dalam peperangan? Bertahan dalam peperangan, menghadapi musuh, siap menerima segala cobaan-cobaan peperangan itu, lalu keluar sebagai pemenang. Itu sabar itu. Sabar. Dalam sholat ada enggak tantangan kita? Banyak tantangan kita. Pikiran kemana-mana, ya, pekerjaan yang belum selesai, urusan-urusan yang masih nanggung. Betapa kita harus melawan itu semua. Dalam bersedekah ada tantangannya? Ada. Dan tantangan itu datang dari mana dalam sabaran? Dari dalam diri. Dalam diri. Makanya Imam Ghazali kemudian mendefinisikan sabar itu, menjelaskan makna sabar itu, hakikatnya apa sabar itu, kata Imam Ghazali, sabat, kokohnya dorongan din, dorongan agama, dorongan syariat di dalam diri menghadapi dorongan syahwat. Ya. Jadi ada pertarungan di dalam diri itu antara apa? Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai syariat dengan nilai-nilai syahwat, nilai-nilai keinginan hawa nafsu. Ketika nilai agama tegak terus melawan semua nilai-nilai syahwat ini, bisa menang terus nilai agama, disitulah hakikat sabar tegak di dalam diri seseorang. Tegak. Wa adu karaju banyak mana, datang waktu sembahyang dulu, tegak nilai agama di situ kan, sabar itu, sabar. Saya saya ada kebutuhan yang harus saya penuhi, tapi saudara saya juga punya kebutuhan. Saya dahulukan saudara saya, apa namanya? Itsar, mendahulukan saudara. Sedekah itu salah satu sedekah terbaik. Ketika kita butuh, diberikan kepada orang lain yang juga butuh. Sabar, dilawan tuh keinginan diri itu, didahulukan orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, setiap kebaikan mesti ada pertarungan, dan di setiap pertarungan itu ada kesabaran, ujian kesabaran. Jadi kesabaran bukan hanya dalam musibah. Kesabaran itu ketika apa tadi? Seluruh dorongan nilai-nilai syariat bisa kita menangkan dari dorongan syahwat. Untuk kita ketahui, semua dorongan syariat itu akan terus, bahasa ulamanya, diimdad, disupport oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat Allah. Makanya di surah Ar-Ra'd ayat 13, ya, ayat 11 Allah katakan, lahu muaqibat min baini yadayhi wa min khalfihi. Setiap kita manusia ini punya malaikat-malaikat yang menjaga kita untuk mensupport terus dorongan syariat tadi dalam diri kita ini. Hati kecil yang ingin menjadi orang baik itu disupport oleh malaikat. Tidak satu malaikatnya, muaqibat, ada banyak malaikat. Jadi kalau kita pernah mendengar setiap orang punya jin korin, pernah dengar enggak? Setiap orang punya apa? Jin korin. Setiap orang berapa jin korinnya? Satu kan? Tapi Allah sebut di sini, ya, malaikat yang mengitari manusia, setiap manusia ini ada banyak, tidak satu dua, lebih dari 3. Karena dia jamak bentuknya, muaqibat, dari depan, dari belakang. Jadi dorongan agama disupport oleh malaikat. Sementara dorongan syahwat disupport oleh syaitan. Hati-hati. Ya. Jadi orang kalau mau dia menjalankan perintah agama, maka malaikat akan terus support dia. Tapi orang kalau memperturutkan hawa nafsu syahwatnya, maka yang mensupport dia siapa? Syaitan. Maka syaitan itu supporting system. Itu bahasa gini, supporting systemnya syahwat, sementara malaikat adalah supporting systemnya syariat di dalam jiwa. Oleh karena itu, supaya bisa jadi orang sabar, ayo banyaklah diri ini dimasukkan ke dalam akal kita, ke dalam hati kita, pemahaman syariat. Jangan diperturutkan syahwat kita. Jangan kalah hati oleh syahwat, keinginan, nafsu. Pengen makan, pengen ini, pengen jalan-jalan, pengen ini. Bukan tidak boleh, boleh.
Cuman jangan itu yang menguasai hati. Hendaklah yang menguasai hati itu apa? Pemahaman syariat. Oleh karena itu orang yang banyak ikut pengajian harusnya ya, nilai din lebih kuat di dalam dirinya, harusnya kesabarannya lebih, potensi dia untuk sabar jauh lebih besar. Orang-orang yang kurang ngajinya, kurang ikut kajian, kurang belajarnya tentang agama ini, kecil kemungkinan dia akan diharapkan bisa bersabar di dalam kehidupannya. Seperti itu. Tapi kalau nampak deh Bapak Ibu, orang kok lah orang pengajian lah Ustadz benar tapi kurang sabarnya. Berarti apa itu? Nanti jadi. Berarti nanti pelajari tadi alun masuk ke dalam hati. Baru sampai di siku baru. Kalah hati itu apa tadi? Syahwat. Kalah agama oleh syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal sebagai pembuka. Kami ingin merencanakan di tahun 2025 ini kita bicara sabar aja lah. Sabar ya. Dan kita buka dengan seperti itu. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk orang yang nanti dipanggil oleh malaikat assalamualaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kesabaran yang telah kalian upayakan selama di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi